Iya, selain menyepakati asumsi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam pembahasan RAPBN tahun 2024. Dalam kesepakatan postur makro fiskal, pendapatan negara ini ditargetkan sebesar 11,88 hingga 12,38% terhadap PDB dan belanja negara sebesar 14,03 hingga 15,01% terhadap PDB. Selain menyepakati angka-angka asumsi mikro, pemerintah dan DPR juga menyepakati postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2024. Kesepakatan postur makro fiskal yang besarannya dalam bentuk persentase terhadap PDB, yakni pendapatan negara sebesar 11,88 hingga 12,38%, perpajakan 9,95 hingga 10,20%, penerimaan negara bukan pajak 1,92 hingga 2,16%, dan hibah 0,01 hingga 15,01%. Sementara itu belanja negara sebesar 14,03 hingga 15,01%, belanja pemerintah pusat 10,49 hingga 11,36%, transfer ke daerah 3,55 hingga 3,65%, keseimbangan primer 0,0035 hingga 0,428%, defisit 2,16 hingga 2,64%, pembiayaan 2,16 hingga 2,64%, utang neto 2,46 hingga 3,41%, investasi neto 0,3 hingga 0,67%, dan rasio utang 38,07 hingga 38,97%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara sepanjang semester pertama tahun 2023 surplus 152,3 triliun rupiah. Surplus APBN ditopang penerimaan negara sebesar 1.407,9 triliun rupiah dan juga belanja negara yang mencapai 1.254,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam 6 bulan pertama atau sepanjang semester pertama tahun 2023 surplus sebesar 152,3 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan sampai Juni 2023, pendapatan negara mencapai 1.407,9 triliun rupiah atau tumbuh 5,4% secara tahunan, sedangkan belanja negara mencapai 1.254,7 triliun rupiah atau tumbuh 0,9% secara tahunan. Pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yang mencapai 970,2 triliun atau tumbuh 9,9% secara tahunan, penerimaan negara bukan pajak 302,1 triliun rupiah atau tumbuh 5,5% secara tahunan, serta dividen BUMN yang tumbuh 19,4% secara tahunan. Hanya penerimaan bea dan cukai yang tumbuh negatif 18,8% atau mencapai 135,4 triliun rupiah. Sri Mulyani menyebut dari realisasi belanja negara sebesar 1.254,7 triliun rupiah, sebesar 492 triliun diantaranya dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg, dan pupuk, serta beasiswa anak-anak tak mampu hingga premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Sri Mulyani memproyeksikan pada akhir APBN 2023 penerimaan negara bisa mencapai 2.637,2 triliun rupiah atau 107,1% dari target, dan belanja negara diperkirakan mencapai 3.123,7 triliun rupiah. Dengan begitu defisit bisa ditekan menjadi 486,4 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.